Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Indra dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami dengan topik dari jurnal yaitu Predicting Accident Severity and Analyze of Factors Affecting Accident Severity Using Random Forest Model. Dengan anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Wirasodak Mutake Devari dengan NIM akhir 114 dan rekan saya Gunawan Wibisono dengan NIM akhir 041. Next. Oke, masuk ke latar belakang. Kecelakaan lalu lintas masih menjadi salah satu penyebab utama cedera dan kerugian ekonomi di berbagai negara. Nah, tingkat keparahannya pun bervariasi dari yang ringan hingga yang fatal. Oleh karena itu, kemampuan untuk memprediksi tingkat keparahan kecelakaan menjadi sangat krusial, di mana prediksi ini memungkinkan otoritas terkait untuk melakukan evaluasi risiko jalan dan tindakan penanganan darurat secara lebih cepat dan efektif. Nah, dalam penelitian ini, kami memanfaatkan data kecelakaan berskala besar untuk membangun model prediksi otomatis. Next. Oke, adapun tujuan dari penelitian ini ada di mana satu mengidentifikasikan faktor-faktor utama yang mempengaruhi keparahan kecelakaan, membangun model prediksi menggunakan algoritma random forest, dan mengevaluasi performa model tersebut untuk mengetahui seberapa akurat prediksi yang dihasilkan, di mana harapannya yaitu hasil ini dapat berkontribusi bagi sistem peringatan dini keselamatan transportasi. Next. Selanjutnya yaitu dasar teori yang melandasi penelitian ini. Nah, pertama yaitu keparahan kecelakaan atau accident severity, di mana mengenai ini adalah parameter kunci yang merepresentasikan tingkat kerusakan atau cedera. Nah, dalam analisis big data, untuk meningkatkan efisiensi model, keparahan kecelakaan umumnya diklasifikasi ke dalam kategori biner, yaitu severe atau parah, dan less severe atau kurang parah. Nah, klasifikasi ini didasarkan pada variabel lingkungan dan kondisi jalan saat kejadian. Next. Yang kedua yaitu mengenai algoritma yang kami gunakan yaitu random forest. Ini adalah metode machine learning berbasis ensemble yang membangun kumpulan pohon keputusan atau decision tree. Keunggulan utamanya adalah kemampuan menangani data berdimensi tinggi dan hubungan variabel yang non-linear. Selain itu, algoritma ini sangat tangguh atau robust yang terhadap data outliers dan mampu memberikan wawasan mengenai fitur importance. Next. Nah, untuk datasetnya, kami memanfaatkan dataset US Accident yang berasal dari jurnal. Ini mencakup data kecelakaan di 49 negara bagian Amerika Serikat. Data ini dihimpun secara real time dari tahun 2016 hingga 2023 melalui berbagai API transportasi dan sensor jalan raya. Nah, volume data aslinya sangat masif mencapai sekitar 7,7 juta rekaman kejadian. Next. Nah, ini adalah alur metodologi penelitian kami dimulai dari data collection dari Kaggle, kemudian pre-processing dilanjut dengan EDA atau Exploratory Data Analysis, selanjutnya feature selection, model development, dan diakhiri dengan conclusion atau kesimpulan. Nah, secara spesifiknya pada pre-processing kami melakukan transformasi target menjadi binary class. Pada pemodelan kami selanjutnya yaitu ada seleksi fitur atau fitur seleksi. Ketiga ada penanganan missing value dan yang terakhir encoding data kategorikal. Nah, untuk pemodelannya kami menggunakan 70:30 untuk training dan testing. Nah, untuk evaluasinya dilakukan menggunakan metrik akurasi, F1 score hingga AUC. Next. Nah, ini selanjutnya yaitu uji coba kami pada tahap pre-processing. Pertama, kami melakukan transformasi target dengan skala severity 1 sampai 4 kami ubah menjadi 0 dan 1 di mana
severity 1 dan 2 kami ubah menjadi 0 dan 1, dan severity 3 dan 4 masuk, di mana severity 3 dan 4 masuk 1, dan eh, 0 dan 1 masuk, 1 dan 2 masuk ke 0. Nah, kedua kami melakukan seleksi fitur di mana kami hanya mengambil variabel relevan seperti cuaca dan lokasi serta membuang variabel administratif yang tidak perlu. Next. Oke, selanjutnya yaitu kami menangani missing value pada kolom numerik dengan mengisi nilai median agar data tidak bias oleh outlier. Terakhir, kami melakukan encoding menggunakan label encoder untuk mengubah data teks menjadi format numerik agar bisa diproses oleh mesin. Next. Setelah preprocessing, kami melakukan eksplorasi data. Grafik batang ini menunjukkan distribusi tingkat keparahan dari 1 juta sampel data yang kami gunakan. Terlihat rasio data berada di angka 65%, yaitu kurang parah, dan 35%, yaitu parah. Kondisi ini jauh lebih seimbang dibandingkan dataset asli yang sangat timpang 90/10, sehingga ini sangat membantu model belajar dengan lebih akurat. Kami juga melihat korelasi antar variabel menggunakan heatmap. Sebagai validasi data, kami menemukan korelasi negatif minus 0,39 antara lintang start latitude dan suhu temperatur. Ini valid secara logika fisika, semakin ke utara, suhu semakin rendah. Selain itu, tidak ditemukan multikolinearitas ekstrim antar variabel prediktor. Berikut adalah hasil evaluasi menggunakan confusion matrix. Jika dilihat pada diagonal utama, model berhasil memprediksi 171.862 kejadian yang kurang parah dengan benar, dan berhasil mendeteksi 77.306 kejadian parah dengan tepat. Ini menunjukkan tingkat kesalahan prediksi relatif rendah. Secara statistik kuantitatif, model kami mencapai akurasi 84,73%. Angka ini melampaui baseline akurasi dari paper referensi yang hanya 81,2%. Model juga memiliki spesifisiti tinggi 90% yang artinya sangat handal meminimalisir alarm palsu. Validasi terkuat terlihat pada kurva ROC ini. Garis oranye melengkung tajam ke sudut kiri atas dengan nilai AUC skor sebesar 0,917, artinya probabilitas model membedakan kecelakaan parah dan tidak parah mencapai 91,7%. Hasil ini jauh melampaui skor AUC pada jurnal referensi yang sebesar 0,8. Kami juga menganalisis faktor penyebab dominan. Berbeda dengan jurnal yang menyoroti kecepatan angin, model kami menemukan bahwa lokasi geografis adalah penentu utama keparahan kecelakaan. Ini mengindikasikan bahwa di mana kecelakaan lebih krusial daripada faktor cuaca di sampel data ini. Sebagai validasi akhir, kami membandingkan head-to-head hasil paper referensi yang kiri dengan implementasi kami yang kanan. Meskipun kami menggunakan data sampling 1 juta yang lebih sedikit dari paper yaitu 2,6 juta, performa kami justru lebih unggul dengan akurasi 84,7% versus 81,2%, AUC score 0,917 versus 0,8. Hal ini terjadi karena distribusi data sampel kami lebih seimbang, 65 dibanding 35, sehingga model belajar lebih baik dibandingkan data paper yang sangat imbalance. Masuk ke kesimpulan, penelitian ini berhasil mereplikasi metodologi studi literatur dengan sukses. Model random forest pada sampel 1 juta data menunjukkan performa superior. Peningkatan ini dipicu oleh strategi sampling yang menyeimbangkan distribusi kelas. Selain itu, ditemukan bahwa lokasi geografis adalah faktor dominan dalam memprediksi keparahan. Terakhir, saran untuk pengembangan selanjutnya, yang pertama perlu dilakukan analisis spesial mendalam terhadap fitur lokasi untuk melihat karakteristik jalan. Yang kedua, melakukan fitur engineering lebih kompleks pada variabel cuaca. Dan yang ketiga, melakukan optimasi hyperparameter dan pengujian pada skala dataset yang lebih besar untuk memastikan generalisasi model.
Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.